Hai kawan, kami punya info menarik tentang pembelajaran teori belajar humanistik nih. Yaitu suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, bukan hanya soal teori tetapi bagaimana bisa merasakan dan mempraktikkan dalam pembelajaran. Tokoh dalam teori belajar humanistik ada Carl Rogers, Arthur Combs, dan Abraham Maslow. Teori belajar humanistik menurut Carl Rogers lebih menekankan pada peran individu dalam proses belajar dan pentingnya pengalaman pribadi. Adapun dalam teori belajar Abraham Maslow menekankan bahwa proses belajar seseorang dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan kebutuhannya. Dan Arthur Combs menekankan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran tidak hanya bergantung pada aspek kognitif, tetapi juga pada pemahaman diri, pengalaman, dan persepsi individu. Untuk ciri-cirinya yaitu berpusat pada peserta didik, mengutamakan pengalaman pribadi, belajar untuk pengembangan diri, kebebasan dalam belajar, dan pentingnya hubungan emosional. Halo, kami di sini ingin mempersembahkan sebuah online tentang teori belajar humanistik. Jadi silakan disaksikan kawan. Kita mempersembahkan ini buat memenuhi tugas akhir ujian akhir semester ini tentang mata kuliah teori belajar. Selamat menyaksikan. Ocha, kamu belajar dulu ya, nanti ada kelas sama Pak Aldi. Aldi, kamu jangan main-main. Siap. Ibumu dan titip kamu ke saya loh. Assalamualaikum. Kita berangkat dulu ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bapak. Baik. Dari Aca gimana? Udah makan belum? Sudah Pak. Sudah. Kalau saya belum Pak. Oh, ini belum kenapa, Di? Lagi puasa kebetulan. Lagi puasa? Ya, jadi ibu nggak masak sih dari pagi. Oh. Masaknya nanti sore kalau udah mau buka. Tapi sampai full kan puasanya kan? Ya kalau saya ya tergantung nanti siang malam. Oh. Oke, sebelum kita mulai materi buat hari ini, saya mau tanya dong pendapat kalian tentang suasana di hari ini. Dari Aca dulu ya? Menurut saya suasananya tenang Pak, jadi lebih bisa berkonsentrasi dalam belajar Pak. Kalau Aldi? Kalau saya mungkin karena ketenangan ini bikin nyaman buat belajar sama bapak sih. Oke. Ya, untuk masuk materi pertama, saya mau tanya dong, seberapa jauh kalian tahu tentang cara menjaga lingkungan? Dari Oca? Kalau dari saya mungkin ya Pak, dengan biasanya kan kita beli makan ada bungkusan plastik, beli minuman pakai bungkus botol Yes. minuman plastik. Nah, jadi untuk meminimalisirnya ya dengan membawa tumbler sendiri atau memakai sebuah tempat makan mungkin Pak bisa seperti itu. Ya, jadi itu ya lebih ke menjaga lingkungan dari sampah. Kalau dari Aldi? Kalau dari saya sih mungkin konsepnya kita menjaga lingkungan yang melestarikan alam sih Pak. Ya. Kayak contoh kayak kalau kita di rumah-rumah desa gitu kan menjaga supaya gimana caranya reboisasi itu tetap berjalan. Bukan malah tiba-tiba hutannya digundulin buat nandur apa gitu loh Pak. Buat tanam apa gitu kan nggak baik gitu. Itu kalau bagi saya gitu Pak. Terus ini Bapak punya tugas buat kalian. Nanti kalian berdua coba diskusi ya. Diskusi mengenai tentang apa itu arti menjaga lingkungan itu sendiri. Nanti kalau udah hasilnya Bapak pengen tahu. Oke? Oke Oke, Pak. Pak. Gimana, udah selesai belum? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Coba dong jelasin dong salah satu dari kalian, Oca apa Aldi? Jadi deh Pak. Ya Pak, kalau dari sepengetahuan aku ya Pak tadi nggak dapat apa ide-ide dari Ocha itu luar biasa banget. Jadi kalau idenya Ocha itu ya kita menjaga lingkungan ya konsepnya itu tadi. Jadi memang minimalisir sampah plastik sebisa mungkin.
Karena sampah plastik itu susah banget terurai Pak, mau bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ratusan tahun itu nggak bakal terurai sama sekali. Jadi konsepnya OCA buat menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik itu ide yang paling pas. Mantap. Tapi pandangan saya tentang menjaga lingkungan yang reboisasi, melestarikan alam itu juga bagus Pak. Jadi bisa saling berkesinambungan satu sama lain, dijalani bareng-bareng. Itu nantinya akan insya Allah terutama di Indonesia sendiri yang mungkin sampah plastiknya sampai menggunung-gunung bisa terurai dan kemudian akhirnya sistem lingkungan yang ada di Indonesia itu terjaga dengan baik. Gitu. Ya, hebat. Kalian sudah memberikan ide yang luar biasa tentang ini. Terus mau tahu dong apa yang kalian rasain sesudah diskusi tadi yang kalian lakukan? Oke. Kalau aku sih ngerasa puas sih Pak, karena ide-ideku didengarkan sama OCA juga akhirnya memberikan ide kembali gitu. Jadi saling bisa bertukar pendapat dan akhirnya yang tadinya aku mungkin gak berani cuma menjaga lingkungan ya melestarikan alam, akhirnya tersadarkan bahwa mengurangi sampah plastik itu juga bagian daripada menjaga lingkungan. Kalau dari OCA? Ya Pak, ya sependapat sama Aldi sih Pak, dengan cara reboisasi dan meminimalisir sampah plastik. Nah itu tuh tujuan kita belajar hari ini. Jadi bukan hanya soal materi, jadi kalian bisa merasakan atau mempraktekannya sendiri tentang menjaga alam itu sendiri. Kira-kira tadi seru nggak kalau diskusi terus? Ya seru sih Pak, seru. Kita bisa saling tukar pendapat, bisa saling sharing. Hanya kepala yang tadinya cuma itu aja satu tujuan akhirnya bisa banyak. Saya mau bicara ya anak-anak, jadi ingatlah kalian semua memiliki potensi yang besar. Jangan takut untuk belajar, bertanya dan berbagi. Dunia ini itu akan menjadi tempat yang lebih baik dengan ide-ide kalian. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat teman-teman. Oke? Siap. Halo guys, makasih ya udah nyaksiin sebuah video kami yang bertema teori humanistik dari Karl Roger. Betul sekali. Jadi jangan lupa ya teman-teman bisa ambil manfaat daripada video pembelajaran sedikit ini. Semoga teman-teman bisa nantinya tahu bahwa teori belajar humanistik itu asik gitu loh. Jadi bertukar pendapat dan kita itu menemukan kebebasan sebagai seorang pembelajar.